Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan saya Andi Saputro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kalian selalu jaga kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan supaya kita semuanya terhindar dari berbagai penyakit, tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, video ini adalah video part yang ketiga di mana kita masih akan belajar mengenai materi relasi dan fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan banyak korespondensi satu-satu. Oke, sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Oke, hari ini kita belajar korespondensi satu-satu. Amatilah nomor absen di kelasmu. Misalkan Eka bernomor absen 1, kemudian Wahyu bernomor absen 2, Mira bernomor absen 3, Wahono bernomor absen 4. Nah, coba kalau kita gambar dengan diagram panah, perhatikan di sini ya, di mana Eka berpasangan dengan 1 ya, Wahyu berpasangan dengan 2, Mira berpasangan dengan 3 dan Wahono berpasangan dengan 4. Perhatikan bahwa setiap anggota himpunan A di sini ya, anggota himpunan A dipasangkan dengan satu anggota B. Ya. Begitu juga setiap anggota B dapat dipasangkan tepat satu anggota A ya. Jadi yang A ini juga punya pasangan tepat satu di B, yang B juga punya pasangan tepat satu di A. Sehingga jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A, maka dapat dikatakan bahwa himpunan A berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B. Jadi NA atau banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Oke, kita lanjutkan. Nah, manakah diagram panah berikut ini yang termasuk relasi atau fungsi atau korespondensi satu-satu? Yang pertama, nah coba perhatikan himpunan A dan himpunan B. Apakah ini termasuk relasi atau fungsi atau korespondensi satu-satu? Ya, di sini termasuk relasi. Kenapa? Karena kalau misalkan fungsi, kenapa bukan fungsi? Karena dua di sini ya, dua tidak mempunyai pasangan. Ya, atau apalagi korespondensi satu-satu ya juga tidak punya pasangan. Berarti yang benar di sini relasi. Kemudian yang kedua, ini relasi atau fungsi atau korespondensi satu-satu. Iya, di sini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A punya pasangan di anggota himpunan B. Ya. Tetapi kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena di sini B ada yang tidak mempunyai kawan. Oke, kemudian gambar ketiga. Ini disebut apa? Ya, nampak jelas ya, ini disebut korespondensi satu-satu karena setiap anggota A mempunyai tepat satu anggota di B dan anggota B juga mempunyai tepat satu di anggota A. Gambar keempat. Ini relasi, fungsi atau korespondensi satu-satu. Ya, ini termasuk korespondensi satu-satu karena setiap anggota himpunan A punya pasangan tepat satu di B dan anggota himpunan B punya pasangan tepat satu di A. Kemudian gambar kelima, ini relasi, fungsi atau korespondensi satu-satu.
Iya, relasi. Kenapa? Karena di sini ada satu anggota himpunan A punya pasangan 2 di anggota B. Kalau fungsi kan tidak boleh. Fungsi kan anggota A harus tepat 1 di anggota B. Kemudian yang terakhir. Nah, ini apa? Termasuk fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat 1 di anggota B. Ya, kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena anggota yang B ada yang tidak punya kawan, yaitu A dan D. Oke, paham ya untuk membedakan mana relasi, mana fungsi, dan mana korespondensi satu-satu. Kita lanjutkan. Sekarang menentukan banyak anggota korespondensi satu-satu. Nah, banyak anggota pada himpunan A dan anggota himpunan B adalah sama. Nah, jadi harus sama. Kalau A sama B jumlah anggotanya sama, bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Ya, itu dapat ditentukan menggunakan rumus yaitu n faktorial. Ini bacanya faktorial. Atau bisa ditulis n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai 1. Ya. Misalkan di sini n-nya 10 berarti 10 dikali 10 dikurangi 1 9, 10 dikurangi 2 8 sampai 1 berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk mudahnya seperti itu ya. Dikalikan mundur sampai 1. Contoh. Diketahui himpunan A anggotanya ada 3 dan himpunan B anggotanya ABC. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita selesaikan. Di mana NA banyaknya anggota A kan pasti sama dengan anggota B. Ya, yaitu berjumlah 3, ada 3 ya anggotanya. Maka rumusnya kan n faktorial, berarti di sini 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti 6. Oh, berarti ada 6 korespondensi satu-satu. Nah, bagaimana buktinya? Ini kita buktikan menggunakan diagram panah. Ya, banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, tadi ada 6 ya, berarti ya ini anggota himpunan A ke B. Ya, semuanya seperti ini. Kemudian yang ini 1 ini, nah yang ini menyilang. Kemudian yang ketiga yang atas menyilang, yang ini lurus ya. Kemudian yang keempat ini ke bawah, ke atas, tengah. Ya, kemudian ini ke bawah, ini seperti ini. Kemudian yang keenam ya, seperti ini. Nah, jadi kalau dia digambarkan dengan diagram panah, korespondensi satu-satu itu ada 6 ya, harus tepat 1 semuanya berpasangan. Ya. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, tentu kalian harus mengerjakan latihan ya. Untuk latihan nomor 1, tentukan apakah relasi berikut ini merupakan korespondensi satu-satu atau bukan ya. Yang A ini, yang B, yang C, yang D. Apakah korespondensi satu-satu atau bukan? Kemudian yang nomor 2, diketahui himpunan P anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan Q anggotanya A, B, C, E ya. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ya, gunakan rumus tadi, tidak perlu dibuktikan ya, nanti grading nanti ya. Jadi hanya dicari banyak korespondensi satu-satu saja. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai korespondensi satu-satu. Sudah paham belum? Kalau belum, jangan segan-segan untuk bertanya ya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, atau bahkan komentar pada video ini ya. Tapi jangan lupa bantu saya subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video untuk materi pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.